Selamat datang di channel Sallallahu Alaihi Muhammad. Satu selawat untuk 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa kata halal bihalal ini punya pengertian khusus yang hemat saya tidak berkaitan maknanya dengan hukum Islam. Karena halal itu dalam hukum Islam terdiri dari wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Halal yang paling dibenci Tuhan adalah pemutusan hubungan. Padahal kita menginginkan halal bihalal ini justru menyambung hubungan. Karena itu saya sering berkata bahwa kita hendaknya memahami halal bihalal itu dari kata yang berasal dari 3 huruf H, L, L, yang antara lain bermakna menghangatkan yang dingin, mengurai yang kusut, mencairkan yang beku. Nah, kita ingin halal bihalal ini dalam pengertian-pengertian tersebut. Nah, mengapa kita perlu untuk itu? Karena kita lebih-lebih sekarang ini sudah membuktikan secara nyata apa yang selama ini dikatakan orang bahwa kita hidup di desa yang kecil. Dunia ini telah menjadi desa. Sehingga kita bisa berhubungan dengan orang lain dalam suatu keadaan yang begitu akrab. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa berbicara jarak jauh dan melihat. Bumi ini telah menjadi desa. Dalam istilah Nabi Muhammad, kita ini berada dalam satu perahu. Sehingga semua harus ikut menjaga. Kalau seandainya penumpang itu yang berada di bawah ingin mengambil air dengan enggan naik ke atas mengambil air dari atas, tapi membocorkan perahu, maka semua kita yang di atas dan di bawah akan tenggelam. Dalam konteks saya kira pengertian tentang kehidupan dalam perahu, pengertian dalam arti kehidupan dalam suatu desa yang kecil itu semakin nyata dengan hadirnya tamu tak diundang ini, COVID-19. Itu kita terasa betul. Nah, karena itu kita perlu merapatkan barisan kita. Kita perlu berhalal bihalal, mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin. Nah, lebih-lebih karena kita semua sebagai manusia ciptaan Allah diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini. Itu tugas kita. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kekhalifaan itu adalah tugas memakmurkan bumi. Al-Quran menyatakan walladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kamu dari bumi tanah ini dan menugaskan kamu memakmurkannya. Kamu di sini adalah seluruh manusia, bukan hanya muslim. Semua manusia harus bekerja sama untuk memakmurkan bumi. Dan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik, kita harus menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Kita harus menjalin hubungan dengan mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin itu. Itu dalam konteks ini tadi. Nah, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, seruan pertama, saya garis bawahi, seruan pertama yang kita temukan adalah ya ayyuhan nas.
Itu seruan pertama di surat Al-Baqarah. Wahai seluruh manusia. Itu berarti kita harus menjalin hubungan baik dengan seluruh manusia. Itu sebabnya nanti ada pernyataan bahwa wahai seluruh manusia, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu menjadikan kita mengenal apa keistimewaan yang lain, apa kekurangan kita, supaya terjalin kerjasama antar semua tanpa melihat agama, suku, atau bangsa. Kita diminta untuk saling mengenal sehingga melahirkan saling pengakuan tentang eksistensi masing-masing. Pengakuan eksistensi masing-masing itu melahirkan penghormatan. Walaupun harus digarisbawahi bahwa penghormatan bukan berarti menerima pendapat apalagi agama orang lain. Kita saling menghormati dengan mengikuti tuntunan nilai-nilai agama dan manusia. Tuntunan nilai-nilai agama itu adalah memberikan masing-masing kebebasan untuk menganut ajaran agamanya, memberikan masing-masing kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, harapan-harapannya, dan dalam saat yang sama bekerja sama untuk mencapai aneka kebaikan. Nah, saya kira inti halal bihalal seperti itu. Jadi tidak hanya hubungan akrab antar sesama suku, tidak hanya hubungan akrab antar sesama bangsa, tapi hubungan akrab antar sesama manusia. Karena itu ada pesan, siapa yang Anda temui, kalau dia bukan saudara Anda seagama, maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Dan karena itu pula kemanusiaan mendahului keberagamaan. Saya sering menggarisbawahi ini. Kalau Anda membutuhkan air untuk berwudu, dan dalam saat yang sama ada anjing yang kehausan yang membutuhkan air itu, maka jangankan manusia, anjing yang membutuhkan air itu hendaknya Anda beri, dan Anda tidak perlu berwudu menggunakan air itu, karena masih ada tanah untuk kita gunakan bertayamum. Kenapa demikian? Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Karena itu Allah berpesan, Allah tidak melarang kamu, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian harta kamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Nah, jalinan ini yang kita ingin wujudkan, jalinan ini yang kita ingin pelihara. Nah, itu halal bihalal. Dari sini perlu maaf memaafkan. Nah, kalau kita berbicara tentang maaf, saya ingin menggarisbawahi begini. Manusia itu mempunyai banyak daya. Kita bisa meringkaskannya dalam 4 daya. Ada daya fikir, itu yang menghasilkan kecerdasan, fikir, menghasilkan ilmu dan teknologi. Ada daya kalbu, yang menghasilkan rasa, iman, akhlak, itu daya rasa. Ada daya fisik yang melahirkan keterampilan. Ada daya hidup yang melahirkan semangat dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dalam konteks halal bihalal, yang paling penting itu daya
kalbu, daya hati. Kalau Anda berbeda pendapat, tetapi hati Anda menyatu, mudah terselesaikan. Kalau Anda sepakat dalam pendapat Anda, tetapi berbeda dalam hati Anda, sulit ditemukan solusinya. Karena itu halal bihalal pada hakikatnya adalah berkaitan dengan pengelolaan hati. Kita ingin menyatu hati kita. Kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh akal. Yang mampu melakukannya hanya daya kalbu. Apa itu? Akal tidak mengerti dan tidak mampu menciptakan cinta. Coba tanya filosof, apa definisi cinta? Mereka tidak tahu. Yang bisa adalah kalbu karena dia merasakannya. Akal tidak dapat menciptakan iman. Dia hanya dapat mengukuhkan iman. Sekian banyak orang filosof, bahkan filosof muslim yang berbeda akal dan pemikiran mereka menyangkut argumentasi tentang wujud Tuhan. Tetapi mereka itu apabila menggunakan hati, mereka akan bertemu. Bahkan kata seorang filosof India Shankara, kita bisa bertemu dengan yang berbeda keyakinan kepada kita kalau hati kita menyatu menuju kepada Tuhan yang maha wujud. Jadi yang penting itu hati. Mari kita bersihkan hati. Itu yang menjadikan kita mampu untuk memberi maaf. Ada pesan, sadarlah bahwa hati manusia itu bisa diibaratkan dengan rantang dengan 3 tempat. Yang paling atas itu apa yang kita ketahui dan kita tidak segan untuk diketahui orang lain. Dalam hati saya tahu nama saya tidak segan Anda tahu. Ada di rantang kedua yang saya tahu, yang saya tidak mau orang lain tahu. Saya rahasiakan itu. Di rantang yang ketiga, yang paling bawah, itu yang dinamai bawah sadar. Sekian banyak hal yang kita pernah alami, kita ketahui, tetapi itu sudah berada di bawah sadar kita. Nah, dalam konteks ini Allah berfirman, "In tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Kalau kamu menyatakan apa yang kamu ucapkan sehingga didengar dan diketahui orang, ketahuilah bahwa Allah mengetahui itu dan mengetahui juga apa yang kamu rahasiakan dan mengetahui apa yang ada di bawah sadarmu yang kamu sudah tidak sadar. Nah, dalam konteks ini sementara filosof muslim itu membahas ayat yang menyatakan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamid. Tolaklah keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Karena itu pada akhirnya akan menjadikan siapa yang memusuhi kamu akan beralih menjadi teman yang akrab. Kenapa bisa beralih menjadi teman yang akrab? Nah, ini tadi rantang-rantang ini tadi. Mereka berkata, setiap benci itu ada cinta. Setiap cinta itu ada benci. Cinta yang ditonjolkan, yang disertai dengan benci, benci itu kita pendam di bawah sadar. Benci yang kita tonjolkan ada cinta, itu yang kita pendam di bawah sadar. Itu sebabnya ada yang dinamai benci tapi rindu.
kita pendam di bawah sadar. Ketika Anda berbuat baik kepada orang lain yang pernah memusuhi Anda, atau berbuat baik kepada yang memusuhi Anda, apa yang terjadi? Semua cinta yang tadinya terpendam di bawah sadar itu muncul ke atas, sehingga menjadikan seseorang itu menjadi akrab. Karena ketika itu cinta yang ada di bawah sadar yang telah terpendam selama ini itu yang nampak ke permukaan, sehingga terjalin hubungan baik. Karena itu pesan agama, kalau mau marah, tahan amarah Anda. Tahan untuk berpikir, apa ini sudah wajar marah atau tidak. Kalau harus marah, jangan sampai kemarahan Anda nampak di wajah Anda. Kalau harus nampak di wajah Anda, maka jangan sampai lidah Anda bergerak. Kalau lidah Anda harus bergerak, jangan sampai dia melampaui batas. Kalau lidah bergerak dan melampaui batas, jangan sampai tangan Anda bergerak. Jadi, tahan amarah itu, tahan untuk melihat apakah ini sudah wajar kita marah. Kalau sudah wajar, apakah sudah wajar ini ditujukan kepada si A? Karena boleh jadi si A tidak salah. Kalau sudah wajar bahwa ini memang si A, tahan lagi. Apakah ini sudah waktunya atau tidak? Kalau sudah berkata ini waktunya, tahan lagi. Agar supaya apa? Untuk mengukur bagaimana kadar kemarahan yang disampaikan. Nah, kita ingin menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa kita lakukan lebih buruk dari itu. Kita ingin dimaafkan orang, kalau begitu maafkan dia. Bisa jadi kesalahan yang dilakukannya itu adalah akibat faktor luar. Boleh jadi dia sedang sedih. Boleh jadi dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Boleh jadi dia tidak lihat Anda. Faktor luar. Boleh jadi pengaruh setan. Karena itu jangan membenci yang melakukan kesalahan. Maafkan dia. Bencilah setan. Karena itu semua manusia wajar dimaafkan, tetapi jangan maafkan setan. Dia itu musuh abadi manusia. Kalaupun tidak ingin itu, ketahuilah bahwa Allah menyukai orang yang memberi maaf, bahkan menyukai orang yang berbuat baik, memberi bantuan kepada orang yang pernah melukai hatinya. Nah, itu saya kira makna halal bihalal yang mestinya tidak hanya tertuju kepada keluarga dekat, tertuju kepada keluarga besar, bahkan tertuju kepada sesama manusia. Karena manusia itu, siapapun dia, adalah saudara kita, dan saudara itu adalah yang seudara dengan kita. Karena itu, kucing pun saudara kita, anjing pun saudara kita, karena semua seudara dengan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.